Ini saya nggak pernah lihat Mbak As'ad sholat ini. Sekarang mau sholat, apakah masih hafal Fatihah? Tiba-tiba tak lama kemudian Kiai Muhammad itu datang. Kiai Muhammad datang. Beli motor anyar benci. Ya. Di mana takah? Kalian dong. Ini cuma kok ya. Eki sehari tak datang, 2 hari tak datang, 3 hari tak datang, sebulan tak datang. Kalau Kiai ini cuma mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para kawan-kawanku sekalian, saudara-saudaraku sedaya tantretan yang sangat kami cintai dan sangat saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah diskusi dan sholawat perdana yang dibuka untuk Kabupaten Buleleng. Alhamdulillah, diskusi dan sholawat ini seperti ini juga dibuka sudah ke-5 kalinya tadi malam di negara. Sudah ke-5 kali, sebulan sekali. Diadakannya kegiatan seperti ini dalam rangka agar kita bisa menambah wawasan pengetahuan tentang apa sih sesungguhnya dan bagaimana caranya kita menggunakan ilmu. Para teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita punya ilmu tapi kita tidak tahu bagaimana cara memakainya. Kadang kita salah cara pemakaiannya. Sering disampaikan contoh dan juga disampaikan kemarin ini. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kemarin ada yang tanya di sana itu pertanyaan yang intinya jawabannya ada di kesalahan dalam menempatkan satu tuntunan. Hadis ini yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan kepada akhirat, maka pastinya dia akan memuliakan tamu. Hadis ini seharusnya pegangan bagi tuan rumah. Sehingga kalau kita lihat dari amaliyahnya para sahabat, semiskin-miskinnya sahabat pasti memuliakan tamu. Karena pegangannya hadis ini. Dan jangan sampai hadis ini dipegang oleh tamu. Kalau dipegang sama tamu, insya Allah nggak kerja bertamu terus. Makannya di sini, minumnya di sini, nanti sore makannya di sini, minumnya di sini. Kalau nggak diberi makan, dibuat senjata untuk menyalahkan tuan rumah. Kamu nggak ikut tuntunan Nabi. Loh kenapa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kamu siapa dan ini dauhnya siapa? Terlalu mahal dauh ini. Kamu buat senjata hanya untuk kepentingan pribadi kamu. Contoh-contoh ini agak rusuh ya, tapi sebagai namanya saja contoh. Dulu itu ada salah satu gus atau lora. Jangan sampai ada yang tersinggung kong-langkong para muslimat ini. Ini hanya contoh ya. Pengen poligami. Bilang sama ayahnya, "Bah, saya pengen poligami." Apa alasannya? Di mana ayat itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata abahnya, tuh. Berandalil jadi. Cong jeri ada buna pangeran. Sak
sakral. Debun pangeran jeri berit. Keng kuneka kebaya bini bareng beuna. Padahal di dalam ayat tersebut banyak tuntunan. Eka kebaya alat bareng beuna kangkui untuk memuaskan keinginan pribadi beuna. Cangkulang, Cong. Terus pun apa saya tepak lah pangucak cak cengkeng boleh. Saboran ini contoh. Dengan diskusi ini kita bertujuan bagaimana sekiranya kita jangan sampai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang barang raja kita taruh di sampah, barang mulia, emas kita taruh di sampah. Dolim kita. Salah satu contoh tadi itu. Atau tuan rumah memakai pegangan makalah ad-dhaifu kal mayyit. Tamu seperti mayit. Dipegang oleh tuan rumah. Insya Allah banyak tamu yang nggak dapat kopi. Komplain. Kayak ada kopi nasa kalian kok ada tamu. Mayit bana. Kamu itu seperti mayit. Apa kata saya? Saya kasih kopi ya mayit. Saya kasih kopi ya mayit. Rusak akhirnya tatanan ini. Tatanan agama akhirnya rusak. Nah, makanya dari itu alhamdulillah ini perdana, tapi ini subhanallah di sini. Kalau di negara itu perdananya 70 orang terus sampai 90 orang. Ini langsung banyak, tapi mudah-mudahan tak buntu atekos. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi mudah-mudahan ini bukan buntu atekos tapi seperti biola mana itu yang sampai ke belakang tambah besar di. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi para saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, inti dari perkumpulan malam ini adalah bagaimana sekiranya dalam hati kita ini punya hasrat untuk mengamalkan. Itu yang terpenting. Kita niat untuk mengamalkannya, itu yang terpenting. Kita bahas, dan ini kalau di negara itu kita materinya pakai satu pertemuan satu sahabat. Dan kita pilih karena memang setiap wilayah itu berbeda. Kita pilih di sini itu cerita para wali-wali. Dan ini alhamdulillah saat ini kita memilih cerita awal mula bergurunya Al-Imam Asy-Sya'rani kepada Sayyidi Ali Khawas. Itu guru fatih, guru yang membuka hatinya Ali Khawas sehingga Sayyidi Ali Khawas ini mendapatkan ilmu dari segala beberapa ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang kita jalankan di beberapa tempat, insya Allah setiap cerita dibaca, kita dengarkan bersama dan kita renungi agar kita bisa mendapatkan dan bisa memetik nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Mungkin para habaib dan para kiai yang hadir di setiap bulan nanti akan memetik nilai-nilai itu. Kalaupun ada yang masih belum terpetik, mungkin para hadirin ada yang nambah, kiai itu ada nilai ini di dalam cerita itu sama kiai masih belum disebutkan. Enggak apa-apa, namanya saja diskusi. Dan ada sesi tanya jawab bebas, dan juga ada sesi pembahasan. Kalau perlu dibahas bersama. Kalau umpama langsung bisa dijawab, dijawab saja. Kalau umpama nanti kalau ini perdana, mungkin ada usulan-usulan untuk keberlangsungan berikutnya dan lain sebagainya. Insya Allah kita buka nanti setelah penjelasan tentang cerita yang telah dibaca tadi. Tapi mudah-mudahan jalsa ini berkelanjutan dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu saya manfaat barokah kong langkong dek masyarakat sekitar panika. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin tantretan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya kalau kita sama-sama mengerti bagaimana cara menggunakan ilmu yang kita dapat, maka kita akan selalu introspeksi diri. Banyak kerusakan-kerusakan kemasyarakatan ataupun kekeluargaan itu berangkat dari pemakaian. Lakonareng bini yang huireng lake, lakonareng lake yang huireng bini. Tak ketemu, tak nemu nyaman.
Moga-moga kita saja parengi napa pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas tentang Sayyidi Ali Al-Khawas yang diceritakan tadi itu. Syekh Ali Al-Khawas ini orang yang tidak pernah mondok. Gampangnya itu seperti siapa ya? Kalau sekarang yang masih hidup seperti Habib Ja'far. Seperti Habib Ja'far. Kalau di Madura itu seperti Kyai Bahri. Tak pernah mondok, tapi oleh selenan dapat aliran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yang tahu bahwa Syekh Ali Khawas itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya di riwayat lain tertulis itu, walaupun tidak dibaca karena takut nggak cukup waktu diskusi nanti. Itu cerita yang riwayat yang lain, bahkan Sayyidina Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Sa'roni. Jadi Syekh Sa'roni itu kalau nggak salah yang mau berguru di riwayat yang lain itu apa? Syekh Ibnu Hajarnya apa Syekh Sa'roninya? Syekh Ibnu Hajarnya mau berguru. Jadi Syekh Ibnu Hajar itu mau bertanya satu masalah, nggak bisa ditanyakan orang masalah nggak bisa jawab, ditanyakan orang nggak bisa jawab. Akhirnya tanya ke Imam Sa'roni, Imam Sa'roni pun juga nggak bisa jawab. Kata Imam Sa'roni, kenapa kamu nggak tanya ke guru saya? Siapa? Syekh Ali Khawas. Kamu berguru sama orang yang nggak ngaji itu. Astagfirullah, itu bukan orang nggak ngaji, itu alim bener. Nggak mungkin itu wali. Wah, kamu itu bilang wali. Mungkin kamu ingin dibilang wali. Karena orang wali tidak tahu kecuali orang wali. Kata, anda itu wali bener. Nggak mungkin Allah mengangkat wali dari orang bodoh. Nggak mungkin. Kata si Ibnu Hajar itu. Tapi pada akhirnya diberi bukaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas menerima Syekh Sa'roni tapi dengan beberapa ujian-ujian yang luar biasa. Bayangkan di saat itu cintanya Imam Sa'roni itu kepada kitabnya melebihi dari cintanya kepada istrinya. Karena susah payahnya dan semangatnya waktu di pondok dulu Imam Sa'roni ini, ia berkumpul dengan kitabnya. Banyak di kitabnya itu keterangan-keterangan yang ditulis di pinggir-pinggir kertasnya itu. Tiba-tiba di saat ingin diaku sebagai santrinya Syekh Ali Khawas, ingin masuk kepada perhatiannya Syekh Ali Khawas, sesuatu yang dicintai suruh buang. Kamu mau jadi murid saya tahu kamu itu cinta kepada kitab, cinta kepada ilmu. Kalau mau masuk kepada jalan saya, tidak ada cinta kecuali kepada saya. Terus caranya, jual kamu semua kitab itu. Berat. Makanya orang itu kalau sudah cinta kepada orang soleh dan dicintai oleh orang soleh, sudah menyatu, nggak mungkin orang soleh itu membiarkan dalam hatinya kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun juga begitu, innallaha ghayur. Allah itu cemburuan. Kalau Allah sudah cinta kepada sosok hambanya, nggak mau dalam hatinya hambanya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada selain Allah, langsung dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain dikatakan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih putranya. Karena di saat itu ada terbersit sedikit kecondongannya Sayyidina Ibrahim kepada Nabi Ismail. Akhirnya diuji oleh Allah. Ibtalahu bikalimatin. Diuji dengan beberapa ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jadi teringat salah satu kisah. Dulu itu ada orang-orangnya atau ada salah satu pecinta beratnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad bin Imam Gunung Sari. Kiai Muhammad itu gurunya Kiai Holil Wali Songo. Guru spiritualnya juga Kiai Muhammad itu. Dan juga Kiai Muhammad itu punya julukan Surtatul Aulia, polisinya para wali. Tidak ada wali majdub di Jawa ini kalau didatangi oleh Kiai Muhammad itu kecuali kecuali kembali kepada asal. Kiai As'ad yang nggak kelihatan sholat, kalau didatangi Kiai Muhammad itu sholat berjamaah. Beliau itu. Saya dapat cerita dari Kiai Wasik, sekarang masih hidup, kalau nggak percaya tanyakan. Karduluk Sumenep. Cari Kiai Wasik Karduluk Sumenep, putranya Kiai Bahar. Tanya, kisahnya itu dari beliau saya. Pernah diajak sama Kiai Muhammad pergi ke para wali-wali. Tidak ada wali majdub yang didatangi sama Kiai Muhammad kecuali sadar seperti biasa. Termasuk Kiai As'ad kalau datang Kiai Muhammad mandi pakai baju sholat.
Akretek saya namanya apa? Namanya ke wasi itu. Ini saya nggak pernah lihat Mbak As'ad sholat ini. Sekarang mau sholat. Apakah masih hafal Fatihah? Subhanallah, waktu menjadi makmum ke As'ad itu kepada Kiai Muhammad, beliau fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fasih ternyata aja. Padahal tak sholat. Tapi ini jangan dibuat dalil, nanti kamu nggak sholat di Ruki As'ad. Siapa kamu, siapa Kiai As'ad? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi, lah itu Kiai Muhammad itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah punya orang besuki namanya, saya nggak mau nyebut namanya. Di saat itu orang besuki itu punya uang banyak, kuat beli mobil baru dulu Carry masih baru-barunya Carry, sekitar 60-an juta harganya. Beli, subhanallah ya, manusiawi lah, punya mobil baru, eman, takut berat apa, pokoknya ada ketergantungan lah dalam hati, ada gantungan dalam hati, ada kecintaan yang sangat luar biasa dalam hati kepada mobil itu. Tiba-tiba tak lama kemudian Kiai Muhammad itu datang. Mulai motor anyar benci. Eki guys, di mana kontak kah? Kadinto, yang cemang kok ya. Eki bos sehari tak datang. 2 hari tak datang, 3 hari tak datang, sebulan tak datang. Arwah Kiai ngincem apa ngalak arwah? Mulai gundah, mulai berubah dalam hatinya. Ada ruwet ya, ada yang tak bawa balik. Ada gagal para benar lagi air. Ada orang plastik rosak-rosak ben air, benih rosak-rosak. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, hati aku li tak kelar, nyabis kakek Sufyan. Ada apa Ci? Ada apa Ji? Saya ada yang saya haturkan Kiai. Iya, saya beli mobil baru. Ya terus? Katanya dipinjam sama Kiai Muhammad Kiai. Terus? Sampai sekarang nggak dikembalikan. Ini nggak jelas Kiai apa mau diambil ke Sokani. Sehingga kalau di Kosokani kalau jelas ya biar sudah nggak saya pikir-pikir Kiai. Apa dipinjam saja nanti mau dikembalikan. Terus Kiai Sufyan itu bilang kayak gini, Kiai Muhammad Nungsari Ji. Iya Kiai. Kalau Kiai Muhammad Nungsari mau ngambil pondok saya ini Sretreng, saya mau keluar pakai baju ini sudah sasangkuyen. Lainnya saya tina, keluar saya mau nikah Sokani, pondok ini. Katanya Ji Aceh itu, mak berat ya. mak jawaban mak berat ya. Gak puas. Akhirnya pergi ke almarhum Kiai Hasim Zaini Tanjung. Ada apa Nanda? Saya ada yang mau aturkan Kiai. Iya, saya punya mobil baru Kiai. Terus dipinjem waktu baru-barunya dapat dari dealer itu langsung kontaknya diminta, katanya mau dipinjem Kiai sama Kiai Muhammad. Kiai Muhammad siapa? Gunung Sahari Kiai. Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir. Iya benar ya. Terus sampai sekarang ini nggak jelas, nggak dikembali, apa mau dikembalikan, apa mau diambil Kiai. Ini gimana Kiai? Oh ya Nanda tunggu sini. Nanda beli mobil itu berapa? 60 juta. Kiai tunggu sini dulu. Kiai Hasim itu masuk. Temu keluar itu ngiba PC 1 juta. Bapak 1 juta. Duduk, pada rumah boleh kok. Cara Cil mau diapakan lagi saya ini. Nanda, ini uang 60 juta, anggap saja mobil Nanda dibeli saya. Jadi uang yang dipakai Kiai Muhammad itu apa? Mobil yang dipakai Kiai Muhammad berarti mobil saya. Nanda beli lagi saja. Nanda Kiai. Mohon maaf Kiai, tidak. Ruwet aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah pulang. Orang tak nemu jawaban, saya disak pada, saya dinak pada, sudah. Akhirnya udah kerja lain, udah tak pikir-pikir, nggak diinget-inget itu mobil sampai beberapa bulan sudah, nggak ada dalam hati mobil itu. Sama sekali saya udah nggak inget ke mobil itu, Kiai. Kata C itu, tiba-tiba datang kalau udah nggak inget. Cici ya motor ada marah lah. Nyopek ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita digituin sama para guru, tapi orang-orang yang jelas sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa kita ini masuk dalam perhatiannya. Beda di dalam pangkalian. Bersyukur kita.
Muka-muka rezeki ana san Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditambahi oleh dan saya sampaikan, mohon maaf. Tadi malam itu Kak Abdurrahman Abdul Wafi datang. Alhamdulillah, tapi lambat. Karena ada satu hal baik bersifat ma'hadiyah di Pondok Pesantren Nurul Jadid atau bersifat kekeluargaan, beliau itu minta izin untuk nolak tadi malam itu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, bukan nggak mau hadir, beliau mau hadir juga. Kak Fahmi, Deama semua itu berniat untuk hadir karena kondisi sekarang, dan juga doakan Nyi Isah, beliau sudah sepuh kadang, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siril Fatihah. Tapi insya Allah di bulan berikutnya, dan mohon maaf untuk bulan kali ini ditunda dulu karena mulutan nggak bisa kita, kalau mulutan nggak ada yang bisa. Mungkin nanti atau di Rasol, setelah Rasol atau di Lawal kita episode keduanya nanti, atau seri keduanya nanti di Lawal. Mungkin Habib mau nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.